Kalian pasti pernah lihat video ini di timeline kalian. Seseorang yang sepertinya about to do something horrible to someone di transportasi umum. Ini adalah kisah tragis tentang bagaimana keamanan di Amerika itu benar-benar mulai mengkhawatirkan. Man faces federal charge in of Ukrainian woman on Charlotte train. Jadi ada seorang imigran dari Ukraina yang tiba-tiba ditusuk oleh orang tidak dikenal di transportasi umum. Pertanyaannya adalah, kenapa? Apakah dirampok? Enggak loh. Apakah karena dendam? Enggak juga. Jadi karena apa? Mari kita sama-sama bahas dan ungkap sebuah kasus yang cukup mengenaskan tentang imigran Ukraina yang ditusuk di Amerika. Kayak gimana tuh? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Nama korban adalah Irina Zarutska. Semoga gue tidak terlalu butcher nama beliau dan rest in peace. Dia adalah seorang pengungsi di Ukraina yang sudah mengungsi ke Amerika dari tahun 2022. Dimana seperti yang kita tahu, banyak warga Ukraina itu meninggalkan Ukraina karena adanya special military operation dari Rusia. Jadi Irina udah pindah ke US dari kapan tahu, bareng sama keluarganya, umurnya baru 23 tahun dan tiba-tiba di September 2025, dia menjadi korban penusukan di transportasi umum oleh seseorang. Nah, gara-gara kejadian itu dan terekam sama kamera, banyak banget orang ngomongin di sosial media. Video release Friday show Zarutska entering a light rail train on August 2020 and taking a seat in front of a Brown who was seated behind her. Minutes later, without any apparent interaction, he pulled out a pocket knife, stand, and slashed her in the neck. Investigator said passenger screamed and shuddered as she collapsed. Dan siapa yang menusuk? De Carlos Brown Jr. is a homeless man who was arrested for the murder of Zarutska. Brown was transported to Atrium Health with no life-threatening injuries sustained at the time of the incident. Brown will be arrested upon his release. He is charged with first-degree murder. Authorities had shared in earlier statement. Jadi namanya Mr. Brown Jr. Dia adalah seorang yang homeless di Amerika dan dia adalah pelaku utama dan satu-satunya pelaku dari kejadian ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia melakukan itu? Jawabannya adalah nggak ada alasan. Dalam artian kayak bukan untuk kayak ngerampok, maling, mencelakai, atau dendam, atau nggak suka, tapi lebih kepada penusukan random aja. Iya, penusukan random. Jadi ini hal yang benar-benar lebih mengkhawatirkan karena tindak kriminalnya terjadi tanpa alasan yang cukup rasional. The federal charge comes amid growing questions about why De Carlos Brown Jr. was on the street despite 15 prior criminal arrests before he was accused of pulling out a knife and peep 23 years old Irina Zarutska in apparently random attack capture on video. Yes, random attack, kayak tahu-tahu nyerang aja, entah mungkin berdasarkan kebencian atau gimana, dalam artian kayak random aja gitu, tiba-tiba terjadi di transportasi umum. Beberapa sumber mengatakan bahkan orang ini tuh masuk transportasi umum ini nggak bayar, kayak ngelompatin pagar gitu loh, kayak nggak ngetap pip. Kalau kita kan ngetap gitu ya, pip, ini nggak, dia ngelompatin gitu. Kalau kalian udah sering nontonin video gue, ini sering banget dilakuin sama warga negara Amerika ya, naik transportasi umum nggak bayar gitu lah, ngakalin pintunya lah, ngakalin tiketnya lah, pokoknya nggak tau lah kelakuan mereka ada-ada aja lah. Tapi informasi tambahan yang lebih jelas adalah Mr. Brown ini ternyata punya masalah mental, terutama di skizofrenia. Jadi bisa jadi ini berkontribusi atas apa yang terjadi pada malam tersebut. Mungkin dia melihat bayangan-bayangan aneh yang tidak terjadi pada dunia nyata tapi pada kepala dia, lalu dia berusaha untuk mungkin menyelesaikannya dengan cara yang cukup brutal. Dan masalah yang paling gedenya lagi, informasi mengenai pria tersebut adalah orang ini udah 14 kali ditangkap, 14 kali mendapatkan criminal arrest dan mendapatkan hukuman, ada juga yang dikeluarin. Jadi ini orang 14, gimana ngejelasinnya? 14 kali, man. Like 14 times, ya. 14 kali masuk penjara, ataupun mungkin nggak semuanya masuk, 14 kali tercatat melakukan tindakan kriminal dan bisa roam free the street. Mengkhawatirkan nggak sih buat lo? Ada orang yang jelas-jelas udah melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain secara kekerasan dan fisik 14 kali dan ternyata dia dibebaskan. Ini bagaimana sistem peradilan Amerika? Itu banyak banget tuh 14. Itu apa aja sih kira-kira kriminal yang dia lakuin? The 34 years old reportedly has a long disturbing criminal history which includes his own sister months after being released from prison, New York Post reported. The publication stated Brown has spent most of his adult life in and out of jail. His rap sheet reportedly goes back to 2011 and includes charges like felony, Lansley, robbery with a dangerous weapon, and communicating threats. New York Post said sitting court records the accused. Cir, banyak banget nyerang adiknya sendiri, ngerampok dengan senjata. Wow.
Wow. Meanwhile, Daily Mail reported that Brown served 5 years behind bars and armed robbery and was arrested for assaulting his sister months after he was released in September 2020. Brown's most recent run in the law came in January when he was charged with misusing the 911 system. Jadi nih orang juga pernah ditangkap sepertinya menggunakan dengan salah fasilitas 911. Buat yang belum tahu, 911 itu adalah fasilitas untuk kamu menghubungi cepat polisi-polisi di Amerika kalau terjadi kasus kriminal. Cops were conducting a welfare check on Brown, who told them that a person gave him a man-made material. Man-made material? What is that? Which control when he did things like eat or talk, as per the Charlotte Observer. Brown wanted officer to investigate this man-made material that was inside his body. Officer advised Brown that the issue was medical issue, that there was nothing further they can do. Publication said, citing an affidavit, this made him upset with the cops and he dialed 911, getting arrested and he hung up on them. Ya ini jelas ya ada masalah mental sih. Tiba-tiba dia bilang ada sesuatu, aku dikontrol oleh sesuatu, aku dikendalikan oleh sesuatu. Jelas ini adalah masalah mental yang cukup berbahaya menurut gua. Yang mana orang ini lagi menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari peperangan, sialnya malah menjadi target penusukan random di Amerika. Seperti yang gue bilang, hal ini rame banget di timeline. Kalau kalian juga mungkin main Twitter atau main Instagram mungkin sempat kelihatan juga kasusnya. Di YouTube mungkin beberapa juga ada yang bahas. Jadi emang rame banget sampai pemerintahan di sana pun rame gitu ngobrolin tentang kasus kayak gini. Yang diobrolin adalah tentang bagaimana nih kita nge-treat kriminal dengan mental illness gitu. Dan lebih tepatnya kalau gue sih akan berpendapat kenapa bisa 14 kali kena criminal charge masih bebas berkeliaran di jalan. The case has become latest flashpoint in the debate over whether cities such as Charlotte are adequately addressing violent crime, mental illness, and transit safety. The Trump administration say the killing show how local leaders, judge, and police in democratic-led cities are failing to protect the residents from violent crime. Gue sendiri masih belum akrab dengan peradilan di Amerika, walaupun tahu-tahu dikit, tapi memang ada kayak namanya tuh pay the bonds, bills out, ngerti nggak sih yang pernah sering kita bahas kalau ada kasus-kasus kayak gini, dimana orang itu bisa bayar sesuatu, ya bayar jaminan, uang jaminan gitu loh, untuk dia nggak perlu dipenjara, tapi proses hukum tetap berlanjut, dan dia bisa nggak perlu dipenjara, dia bisa di luar tuh, dengan bayar uang jaminan. Nah, gue nggak tahu, gue nggak baca semua kasusnya dia, tapi mungkin aja kan dia dibebaskan gitu, mungkin dengan kejahatannya kecil dan lain-lain, atau mungkin dibayar untuk bebas tanpa harus dipenjara dan lain-lain. Dan bagaimana ini juri dan peradilan sistemnya yang ngebebasin dia waktu kasus-kasus dia sebelumnya dan akhirnya berakhir sampai kayak gini. Tentu tadi yang gue bacain juga semacam kritik Donald Trump terhadap oposisinya, yaitu kota-kota yang lebih menangin Partai Demokrat daripada dirinya, tapi kita nanti akan bahas itu di lain kesempatan. Yang pengen gue bahas berikutnya adalah jelas ya tentang masalah penyakit mental gitu. Inilah akibatnya kalau misalnya penyakit mental itu bukannya berusaha untuk disembuhin atau bahkan ditutup-tutupi atau bahkan kayak nggak mau di-acknowledge gitu. Ada loh orang punya penyakit mental, dan tapi ya gue udah bilang dari dulu, penyakit mental itu bukan jadi alasan lu untuk bisa berbuat asshole gitu. Banyak orang punya penyakit mental, mereka berusaha untuk sembuh. Beberapa orang punya penyakit mental dipelihara biar menjadi pribadinya, atau bisa menjadi alasan kalau dia tiba-tiba lagi brengsek. Atau malah bahkan penyakit mentalnya tidak mau diakui, melainkan malah diglorifikasi, dalam artian nanti bisa jadi sesuatu yang wah, ada di situ. Apa tuh? Burung apa tuh, man? Dan di internet akhirnya perdebatannya pun jadi rame tentang masalah rasial isu lagi, tentang warna kulit. Bagaimana orang-orang rasis jadi mengglorifikasi lagi. Inilah akibatnya kalau kita membiarkan orang kulit hitam bla 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 bla. Lihat tuh orang kulit putih yang berusaha kabur dari perang malah ditusuk. Yang menurut gua ya rasis aja gitu. Emang lu pikir sebuah kulit hitam kayak gitu? Ada juga penusuk orang kulit putih, tapi jadi semacam momentum buat orang-orang itu rame lagi di Twitter untuk bilang, kan, lihat warna kulitnya kan, the usual suspect dan yada-yada. Dan akhirnya menjadi nggak sehat dan nggak menjadi mengedres jelas bahwa ini adalah kurangnya atau ketatnya sistem peradilan untuk mengedres situasi-situasi kayak gini yang jelas-jelas orang ini 14 kali kena masalah hukuman, masalah peraturan, dan peraturannya bukan kayak nyebrang sembalangan atau parkir lupa bayar dan lain-lain. Udah armed robbery, bro, armed robbery berkali-kali, dan udah assault adiknya sendiri. Jadi semengerikan itu Amerika, dan ya bukan berarti di tempat kita jadi lebih aman, kita juga harus tetap hati-hati dan jangan sampai ini terjadi di sekitar kita, karena menurut gue udah makin banyak nih orang yang penyakit mentalnya lumayan unik-unik nih, dan malah bukannya disembuhin malah diglorifikasi. So ya, stay safe buat kalian semua, semoga kalian makin paham apa yang terjadi dan bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa yuk psikolog yuk. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang rame di internet tapi di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi klik channel gue kalau kalian masih mau nontonin gue ngobrol kayak gini. Dan gue itu juga aktif di sosial media, jadi kalau kalian mau ngobrol sama gue atau mau nanya-nanya, bisa juga di kolom komentar di TikTok gue atau di Instagram gue. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, hati-hati di internet dan di dunia nyata. Stay clean and sound.